Orang yang meninggal itu dipanggil arwahnya, dimohonkan kepada beliau yang menguasai, kemudian dimasukkan ke dalam bentuk gesi-gesi. Itu dicirikan dengan tatanan kepemerintahan desa adat. Contoh yang paling mencolok itu ialah tatanan Uluwapad, yang mana dalam tatanan Uluwapad itu jadi merupakan salah bentuk ciri desa adat tua di Bali. Biaya pelestarian. Di pelestarian pariwisata berbasis budaya, adat dan tradisi itu kosnya sangat tinggi. Kebersihan. Jadi kebersihan juga salah satu ikon kita. Jadi Penglipuran juga dikunjungi karena terkenal juga dengan kebersihannya. Predikat desa terbersih di dunia. Nah, betul. Pelestarian yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Karena itu juga akan mengundang para wisatawan, orang luar ingin melihat bagaimana sih bangunan-bangunan tradisional zaman dulu yang masih eksis di Penglipuran. Betul sekali nih. Selamat sore Tribuners, bertemu lagi dengan saya Ana Agung Sri Kusniarti dalam program Bincang Tribun Bali. Kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Wayan Budiarte, selaku Klian Desa Adat Penglipuran. Jadi kita bertemu dengan beliau ini juga ingin menanyakan terkait dengan Desa Penglipuran dan juga dalam rangkaian HUT Tribun Bali yang ke-8. Sebelum kita memulai perbincangan hari ini, ada baiknya kita mengaturkan para pangastungkara, panganjali umat, agar apa yang kita bicarakan direstui oleh Ida Sang Hyang Widiwasa. Om Swastiastu. Pak Wayan, punapi gatra? Becik. Sehat. Bapak Wayan dados Klian Desa Adat Penglipuran sudah sejak kapan, Pak? Titiang menjabat sebagai Klian Desa Adat Penglipuran sejak tahun 2021, Januari tahun 2021. Januari tahun 2021 nih. Niko, kalau boleh tahu Pak, Penglipuran ini kan dikenal sebagai salah satu wilayah Bali Age yang sangat memiliki keunikan. Kalau Pak Wayan mungkin bisa jelaskan keunikannya seperti apa nih Pak? Baik, Titiang jelaskan terkait dengan keberadaan Desa Adat Penglipuran. Jadi Desa Adat Penglipuran merupakan salah satu desa adat di Bali, salah satu dari 1493 desa adat yang ada di Bali. Jadi Penglipuran merupakan salah satu desa adat yang masih menjalankan tradisi tatanan desa adat tua di Bali. Itu dicirikan dengan tatanan kepemerintahan desa adat. Contoh yang paling mencolok itu ialah tatanan Uluwapad, yang mana dalam tatanan Uluwapad itu jadi merupakan salah bentuk ciri desa adat tua di Bali, di mana dalam tegak Uluwapad atau struktur tatanan desa adat di sana menggunakan sistem perwakilan. Jadi sistem perwakilan desa adat mengarep istilahnya kalau di Penglipuran. Jadi dari 240-an KK yang ada desa adat Penglipuran, hanya 78 orang yang menjadi desa adat pengarep atau istilah kerennya Dewan Desanya di Penglipuran. Jadi itu merupakan forum tertinggi di dalam pengambilan berbagai keputusan dan kebijakan di desa adat seperti itu. Untuk di Desa Adat Penglipuran sendiri kan mempertahankan tatanan desa adat tua. Maksud desa adat tua ini apakah dari bangunannya, sistemnya atau? Salah satu yang pertama adalah dari sistemnya. Jadi tradisi leluhur yang merupakan tradisi tua, yang merupakan yang memiliki nilai-nilai tradisi masyarakat dulu masih dijalankan sampai sekarang. Kemudian dalam implementasi di lapangan juga salah satunya adalah bentuk bangunan-bangunan tradisional yang masih kita lestarikan sampai saat ini. Jadi desa adat melalui keputusan desa adat sepakat berkomitmen untuk melakukan konservasi terhadap bangunan-bangunan tradisional yang ada di Desa Adat Penglipuran, yang mana ciri khas kita adalah terbuat dari bambu.
Bangunan-bangunan tersebut salah satu antara lain adalah satu ada pintu gerbang di masing-masing rumah yang namanya angkul-angkul. Kemudian ada dapur tradisional di masing-masing pekarangan atau paon. Kemudian balai sake 6. Balai sake 6 yang juga merupakan tempat masyarakat kita untuk melakukan kegiatan ritual dalam kehidupannya. Jadi 3 bangunan ini merupakan bangunan tradisi atau bangunan tradisional yang merupakan ikon kita yang kita lestarikan sampai sekarang seperti itu. Yeah. Untuk bangunan sendiri kalau misalnya dari bambu nih kok, apakah atapnya atau tiang anunya? Yang paling menonjol terkait dengan penggunaan bambu adalah atapnya. Atapnya. Kalau rangka dari bangunan tersebut adalah dari kayu. Yeah. Jadi salah satu contohnya adalah dapur tradisional. Jadi rangkanya itu rata-rata rangka dari bangunan dapur tradisional yang ada di Penglipuran sudah lama. Jadi kita tinggal merehab atau mengganti atapnya saja. Dan Desa Adat melalui komitmennya untuk melestarikan ini juga memberikan dalam bentuk subsidi terhadap 3 bangunan yang merupakan ikon di Desa Adat Penglipuran. Jadi setiap bangunan ketika direhab atau dibangun baru oleh masyarakat kita itu diberikan subsidi oleh Desa Adat. Oleh Desa Adat. Jadi berupa dana nggih? Berupa dana. Jadi sampai saat ini per bangunan itu baru didanai 5 juta per bangunan. Itu jadi salah satu bentuk komitmen dari masyarakat untuk terus menjaga melestarikan bangunan-bangunan tradisional yang kita miliki. 5 jutaan kah untuk bangunan tradisional atau untuk semua nih kah? Untuk per satu unit. Jadi dalam satu pekarangan itu kan ada 3 bangunan yang dikonservasi. Yeah. Pertama angkul-angkul, kemudian dapur tradisional, kemudian balai sake 6. Yeah. Jadi per unit dapat 5. Jadi kalau 3-3-nya diperbaiki dapat 15 juta. 15 juta, sangat luar biasa nih berarti dukungan Desa Adat nih kepada masyarakatnya untuk mempertahankan juga nih. Niku memang tujuan kita. Jadi bagaimana Penglipuran tetap eksis dalam modernisasi. Jadi kita itu masyarakat modern tetapi melestarikan tradisi budaya warisan leluhur nih. Seperti niku. Itu kalau misalnya atapnya bambu nih kok, dia kuat atau dia memang menahan dingin atau napi konsepnya nih kok? Sebetulnya kalau kita bandingkan dengan bangunan modern, jadi biaya pemeliharaan terhadap bangunan tradisional ini lumayan tinggi cost-nya, ya, biayanya sangat tinggi. Karena umurnya. Jadi contoh kalau bangunan dapur tradisional ini itu bertahan antara 15 sampai 20 tahun. Karena di sana ada proses memasak yang membuat suhu di dalamnya itu hangat yang bikin bambu itu tahan lama. Kalau bangunan-bangunan yang selain dapur itu paling bertahan 10 tahun, itu harus diganti. Kalau kita bandingkan dengan bangunan modern itu kan lebih lama dia gitu. Sehingga termasuk mahal gitu untuk biaya pemeliharaan bangunan-bangunan tradisional. Tapi walaupun mahal demi menjaga adat budaya tetap dijaga nih. Ya, tetap dijaga. Dan itu juga menjadi salah satu ikon kita yang mendatangkan juga. Jadi pelestarian yang kita lakukan itu tidak sia-sia, karena itu juga akan mengundang para wisatawan, orang luar ingin melihat bagaimana sih bangunan-bangunan tradisional zaman dahulu yang masih eksis di Penglipuran. Betul sekali nih, luar biasa. Di niku yang dilakukan masyarakat kita melalui komitmen bersama di Desa Adat. Kalau dapur ini kan sangat ciri khas sekali nih, menjadi ciri khas Penglipuran nih kak. Selain dari atapnya nih kak, bagian dapurnya nih kak dibuat dari tanah liat, bata atau napingnya? Kalau temboknya atau dindingnya itu terbuat dari bambu. Dari bambu. Rangkanya dari kayu, dasarnya itu sudah bervariasi. Jadi sesuai dengan yang jelas di setiap pekarangan itu dibuatkan tempat untuk mendirikan satu dapur tradisional, satu balai sake 6 seperti itu. Niki balai sake 6 ya? Balai sake 6. Balai sake 6 niki digunakan untuk upacara juga? Jadi kegiatan ritual orang yang tinggal di pekarangan itu dilakukan di balai sake 6. Contoh ada menikah, meninggal, potong gigi, dan itu ritual dalam kehidupan. Setiap orang dalam masyarakat Hindu kan punya ritual dalam kehidupan. Jadi satu bersama. Walaupun dalam satu pekarangan itu ada lebih dari satu kakak, jadi semuanya melakukan kegiatan di sana. Jadi setiap pekarangan wajib ada
bangunan utama itu. Gitu. Nggih. Kalau balai sakeunamnya berarti sama seperti balai gede modelnya nggih. Nggih. Kalau di tempat lain ya nggih. Nggih, balai gede. Kemudian tapi balai yang menjadi ciri khas kan niki katanya tidak boleh ada motor yang lalu lalang di antara kenten. Itu seperti apa konsepnya nih? Begini, Penglipuran juga selain bangunan tradisional yang kita miliki sampai saat ini, Penglipuran juga dikenal dengan tata ruang desa adat yang sangat indah. Jadi rumah-rumah itu tertata dengan baik, ya, tertata dengan baik, dan ini merupakan warisan dari dulu sampai sekarang. Jadi bukan karena pariwisata desa ini seperti ini. Jadi desa ini sudah dari dulu seperti ini. Kemudian dinobatkan atau diorbitkan menjadi salah satu tujuan wisata oleh pemerintah daerah sampai saat ini. Jadi kemudian dengan berkembangnya Penglipuran menjadi daya tarik wisata atau desa wisata istilahnya sekarang yang terkenal, kemudian desa adat Penglipuran juga ingin memberikan pelayanan yang maksimal kepada wisatawan yang berkunjung ke Penglipuran. Salah satunya memberikan kenyamanan. Jadi kalau dulu memang sebelum ramai pengunjung yang datang ke Penglipuran, jadi kendaraan bermotor, ya khususnya sepeda motor, sepeda gayung masih bisa lewat di depan rumah kita. Nah, kemudian dengan adanya juga masukan dari para tour operator, wisatawan yang berkunjung, bagaimana kalau diberikan waktu buka dan tutup kepada kendaraan bermotor. Pernah jalan seperti itu, jadi buka sampai jam 9 masih boleh bawa sepeda motor. Kemudian jam 6 sore, jam 5 sore sudah boleh dibuka untuk sepeda motor. Tetapi karena kunjungan semakin banyak, akhirnya desa adat memutuskan untuk menutup secara total kepada warga kita untuk menggunakan sepeda motor di depan rumah. Jadi desa adat juga memberikan solusi. Jadi ada jalan melingkar yang mengelilingi desa adat Penglipuran. Sehingga warga yang punya rumah di barat, mereka akan masuk dari belakang rumahnya. Dan timur juga dari belakang rumahnya. Jadi areal depan yang merupakan tempat wisatawan untuk berkunjung atau berfoto-foto, melihat tata ruang desa itu nyaman, steril dari kendaraan bermotor. Nah, itu juga salah satu bentuk daya tarik kita. Kemudian yang selanjutnya selain dari tata ruang kita, tata ruang itu juga didukung dengan kebersihan. Jadi kebersihan juga salah satu ikon kita. Jadi Penglipuran juga dikunjungi karena terkenal juga dengan kebersihannya. Predikat desa terbersih di dunia. Nah, betul. Nah, itu juga didukung oleh kebersihan yang memang didukung penuh oleh masyarakat. Jadi secara swadaya masyarakat secara sadar setiap hari melakukan kegiatan bersih-bersih pekarangan dan depan rumahnya. Jadi secara otomatis seluruh desa itu sudah bersih gitu. Jadi itu dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Jadi tenaga kebersihan yang kita miliki itu hanya ditempatkan di tempat-tempat umum seperti parkir, toilet umum, seperti itu, lingkungan pura yang perlu dijaga kebersihannya setiap hari. Untuk pekarangan dan depan rumah dan jalan utama yang ada di desa adat Penglipuran itu dibersihkan oleh warga setiap hari. Dan itu mereka tidak dibayar. Mereka memang secara sukarela membersihkan. Dan mereka juga memang budaya bersih mereka juga sudah tumbuh dari dulu sampai sekarang. Betul. Itu. Yang menjadi ciri khas Bali Age dari desa wisata Penglipuran apa, Pak Wayan? Kalau Bali Age itu kan salah satu masyarakat Bali tua yang dulu itu ya. Satu, sistem ulu apat itu memang terdapat di Bali Age. Kemudian sistem penguburan orang yang meninggal juga dikubur dan tidak dibakar, itu dikubur. Prosesnya juga nanti dalam pengabenan itu mereka cuman istilahnya kalau kita itu ngeplugin atau nundunin. Jadi orang yang meninggal itu dipanggil arwahnya, dimohonkan kepada beliau yang menguasai, kemudian dimasukkan ke dalam bentuk gesi-gesi, jadi orang-orangan dari ilalang itu, dan itulah yang diproteke, yang diupacarai atau diaben itu. Seperti itu. Itu salah satu beberapa ciri dari Bali Age itu. Kalau di Bayung Gede itu kan kuburan bayi itu digantung. Kalau di sini seperti apa? Kalau di sini kebetulan tidak ada kuburan ari-ari kayak di sana. Itu kuburan ari-ari. Jadi apa yang
merupakan ada di Bojonggede, tidak semuanya dijalankan di Penglipuran. Hanya beberapa yang relevan yang diterapkan di Penglipuran. Jadi itu tadi tidak terlepas memang kita berasal dari desa Bojonggede. Tapi mirip nih kentangnya. Ya, jadi beberapa budaya tradisi itu memang diadopsi dari sana. Tidak terlepas memang dari asal kita, dari desa adat Bojonggede, penglingsir kita, leluhur kita. Jadi dari desa Bojonggede membangun desa adat di sini itu mengadopsi tradisi budaya dari sana. Kemudian untuk istilahnya kegiatan masyarakat sendiri apakah ada perbedaan dengan Bali pada umumnya? Kalau terkait dengan ritual keagamaan, ritual adat kita, jadi kita masih menggunakan ritual adat yang dari dulu jadi sampai sekarang. Jadi contoh seperti proses feodalan yang istilahnya kalau di Penglipuran itu yang masih berjalan sampai sekarang itu sifatnya sederhana. Jadi sederhana, hanya dipuput oleh Jero Kubayan. Jadi Jero Kubayan itu adalah orang suci kita yang memang diresmikan atau dinobatkan oleh masyarakat untuk melaksanakan kegiatan ritual adat kita. Jadi cukup sampai di Jero Kubayan, kemudian juga sarana bakti atau banten upekara yang kita lakukan juga sesuai dengan adat kita. Jadi seperti itu. Sederhana jadi kita. Walaupun sering, frekuensinya sangat sering. Rata-rata dalam 6 bulan itu feodalan di desa adat itu mencapai 14 kali. 14 kali mungkin. Jadi dalam sebulan bisa ada 2 kali feodalan, tetapi itu sederhana. Jadi kita bisa lakukan secara sederhana dan kontinu seperti itu. Kemudian apa ada satu kesulitan untuk melestarikan warisan budaya yang cukup rumit seperti itu, Pak? Menurut kita, kalau menurut masyarakat Penglipuran ini tidak rumit, ini sangat sederhana. Kalau kita bandingkan dengan tempat lain mungkin rumit. Kalau kita sederhana karena tinggal meneruskan saja. Jadi di samping itu juga sistem tatanan pemerintahan desa adat kita juga sudah diwariskan struktur secara organisasi otomatis. Setiap orang itu sudah mempunyai tugas masing-masing. Jadi kedudukan di Ulu Apad juga sudah dibagi sesuai dengan tugasnya masing-masing. Ada tupoksinya istilahnya. Sehingga ketika kita melakukan kegiatan adat, jadi semua sudah mempunyai peran masing-masing dan mereka sudah melalui proses pendidikan, artinya pendidikan dalam kedudukan mereka di adat. Jadi tidak begitu sulit bagi kita selama kita mampu mengarahkan. Jadi itu tidak sulit bagi kita. Kalau untuk mungkin kan menjadi destinasi pariwisata, Diki. Artinya Tribuners itu kan ingin tahu kalau misalnya kontribusi pariwisata terhadap masyarakat bagaimana? Nah, terkait dengan pariwisata, jadi istilahnya kita kalau pariwisata itu adalah bonusnya bagi desa adat Penglipuran. Jadi pariwisata itu sangat mendukung sekali keberlangsungan desa adat Penglipuran. Kenapa? Jadi seperti tadi kita sampaikan bahwa biaya pelestarian, jadi pelestarian pariwisata berbasis budaya, adat dan tradisi itu cost-nya sangat tinggi. Salah satu contohnya adalah pelestarian bangunan-bangunan adat tradisional itu kan memerlukan cost yang sangat tinggi. Nah, dari pendapatan pariwisata itu mampu jadi mendukung kegiatan-kegiatan konservasi yang dilakukan oleh desa adat. Kemudian yang kedua, mendukung juga kegiatan-kegiatan ritual adat kita, adat keagamaan kita. Kemudian pembangunan desa adat juga didukung dari sana. Itu sangat dirasakan sekali. Kalau dulu kita harus iuran untuk melakukan kegiatan upacara keagamaan, membangun pura yang habis miliaran rupiah, itu kita tidak urunan. Nah, kemudian yang selanjutnya masyarakat kita juga yang tinggal di rumah, yang tinggal di rumah juga menikmati. Jadi dengan banyaknya kunjungan ke Penglipuran memberikan peluang bagi mereka untuk melakukan kegiatan niaga. Ada yang jualan makanan, ada yang jualan souvenir, macam-macam. Jadi mereka juga tumbuh kreativitasnya. Jadi
dengan adanya pariwisata mampu membangkitkan ekonomi masyarakat Penglipuran dan desa adat Penglipuran secara umum, dan mampu juga mendukung keberlangsungan tradisi adat kita. Karena perjalanan keberlangsungan sebuah tradisi adat itu juga diperlukan suatu biaya. Ya, Ya, jadi itu salah satu bentuk kemudahan yang kita dapatkan. Jadi kita tinggal menjalankan saja sekarang ini. Tradisi yang kita miliki tinggal jalankan saja sesuai dengan garis yang sudah digariskan oleh para leluhur kita gitu. Jadi sangat luar biasa kontribusinya Nggih. Kalau misalnya dengan adanya pariwisata ini kan ada tentunya tempat-tempat suci yang tidak boleh dimasuki. Ini di kawasan mana, Mantan? Untuk tempat-tempat suci, jadi kita sudah menempatkan tanda-tanda peringatan atau larangan bagi mereka yang ingin masuk ke tempat-tempat suci. Sudah ada aturannya. Jadi satu, kalau mereka harus tidak cundake. Kemudian yang kedua, yang masuk itu harus ditemani oleh warga kita lokal, gitu. Jadi warga lokal, dan tujuannya jelas. Jadi tujuan jelas sehingga apa yang dilakukan di dalam tempat suci itu terkontrol oleh orang kita gitu. Kalau misalnya untuk kawasan suci di mana-mana kan benar pura di ujungnya juga. Pura napi nih kok? Niko Pura Penataran. Jadi kita punya secara umum kayangan tiga kita ada Pura Penataran, Puseh, dan dalam pelabuhan yang kita punya. Jadi ruang kita seperti ini. Jadi memang kalau pura sendiri memang ditutup untuk umum kecuali kegiatan keagamaan. Baru kita buka sesuai dengan kebutuhan. Pernah nggak desa adat Penglipuran tutup untuk wisata? Pernah ketika pandemi. Jadi dari bulan, kalau tidak salah dari bulan Maret 2020 sampai bulan September kalau tidak salah. Jadi kita tutup selama sekian bulan karena COVID. Jadi kita tutup total dan desa ini steril dari orang luar. Masyarakat desa ini dijaga 24 jam oleh warga kita. Jadi bergilir dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, kemudian ada shift malam dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Dan itu dibiayai sepenuhnya oleh desa adat. Oh, luar biasa. Berarti kontribusi desa adat termasuk juga kebutuhan pokok masyarakatnya. Itu dibiayai dan diberikan sembako setiap bulan. Jadi ada 25 kilogram beras per kakak, ya, ada minyaknya, ada gulanya, ada telurnya, ada mie instannya, itu diberikan setiap bulan oleh desa adat untuk menyuguhi kebutuhan pokok masyarakat. Wah, itu juga dibiayai oleh desa adat. Jadi desa adat juga harus memperhatikan masyarakatnya, karena desa adat itu menghasilkan. Itu desa adat menghasilkan, jadi inilah yang disebut dengan timbal balik community based tourism. Jadi dari masyarakat untuk masyarakat. Luar biasa banget Tribuners. Kalau misalnya ke depan, apa sih yang menjadi impian dari Pak Wayan sendiri untuk desa Penglipuran? Ya, satu impian kita adalah desa ini tetap ajak dan lestari. Itu satu dulu. Kalau sudah ajak dan lestari, apapun di dalamnya ada tradisi kita ajak dan lestari, akan terjaga. Terkait dengan pariwisata itu kan seperti tadi saya bilang itu bonus. Itu kan datang begitu saja. Karena ini magnetnya. Magnet yang utama adalah tradisi budaya yang adiluhur ini. Yang di dunia mungkin sudah punah juga di beberapa. Mungkin, tapi mungkin juga masih eksis di tempat lain. Cuman mungkin belum dieksplor, mungkin belum muncul saja. Iya. Kemudian untuk di sini rata-rata warga di Penglipuran mata pencariannya apa? Sementara ini kita sudah beragam. Jadi kalau basicnya kita memang masyarakat agraris, pertanian. Tetapi dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi, jadi mereka sudah mulai merambah industri-industri lain. Ada di dunia pariwisata, ada jadi PNS, dan macam-macam. Dan beberapa orang juga jualan sekarang dengan adanya kunjungan yang datang ke Penglipuran. Kalau misalnya luas wilayah, Penglipuran sendiri luas wilayahnya sekitar 112 hektar. Sekitar 112 hektar. Kemudian yang 45 hektarnya itu juga ikon kita, yaitu hutan bambu. Ya, kalau tidak, kita juga sudah pernah mendapatkan penghargaan Kalpataru. Kemudian pemukimannya sekitar 9 hektar, sekitar 9 hektar. Kemudian tempat-tempat suci, tempat-tempat umum mungkin sekitar 3 hektaran lebih. 3 hektar ya. Gitu. Untuk jumlah sisanya adalah perkebunan ladang milik masyarakat. Untuk jumlah kakak sendiri? Kalau kakaknya sekitar 240-an lebih. Jadi itu kakak kita.
Ada nggak Pak Wayan di sini mitos atau larangan yang harus diikuti di sini? Di Penglipuran sendiri kita punya satu tradisi unik, yaitu mungkin sudah banyak yang Tribuners banyak yang tahu, yaitu Karang Memadu ya. Jadi dalam awi-gawi kita itu tertulis memang masyarakat kita laki perempuan itu memang dilarang untuk berpoligami. Kalau berpoligami akan dikenakan sanksi sesuai dengan dreste, jadi sesuai dengan adat kita. Jadi mereka akan ditempatkan di Karang Memadu seperti itu. Oh gitu. Karang Memadu itu apa maksudnya? Pekarangan yang memang diperuntukkan untuk warga kita yang berpoligami. Oh, berarti ada khusus sebetulnya ya? Dilarang. Karena ketika kita berpoligami ada beberapa konsekuensi atau sanksi yang akan kita terima. Jadi kita tidak diizinkan untuk masuk ke tempat suci milik desa adat, kemudian melewati jalan utama di desa adat juga tidak dapat. Itu aksesnya lewat belakang saja. Mereka terbatas, jadi pelayanan adat juga terbatas, sehingga itu merupakan satu siksaan sebetulnya untuk siksaan berpoligami. Psikis dan sosial. Itu alasannya kenapa itu begitu? Apakah ada alasannya? Kalau dilihat alasannya memang di sana tidak tertulis kenapa kan begitu. Tetapi secara cerita orang tua zaman dulu. Ya, secara logika kita bisa membayangkan bahwa itu adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap kaum wanita. Betul. Di desa adat Penglipuran. Jadi untuk membangun sebuah kehidupan yang harmonis ya dalam hubungan keluarga, ya minimal lah satu sudah cukup. Mungkin begitu pandangan orang tua kita terdahulu, sehingga memadu ini dianggap akan merusak keharmonisan sebuah rumah tangga. Wah, berarti memang sudah dipikirkan sedemikian rupa ya. Jadi seperti itu, sepertinya. Jadi menurut pemahaman saya pribadi, saya memahaminya seperti itu. Ya, kalau terkait dengan di Tenganan itu kan tidak boleh menikah keluar. Apakah di Penglipuran juga demikian atau bebas? Terkait dengan pernikahan kita sudah bebas. Jadi masyarakat luar yang menikah ke Penglipuran, termasuk luar Bali seperti Kupang, kita ada dari Jogja menikah. Wenten ya? Dari Jawa wenten. Jadi kalau mereka ikut ke sini udah jelas, karena kita di desa adat, jadi desa adat itu bertanggung jawab terhadap kayangan 3 kan. Jadi otomatis mereka akan ikut adat desa adat beragamakan Hindu seperti itu. Berarti mengikuti garis patriarki nggih? Yang menikah keluar juga ada, itu bebas. Jadi mereka bebas menentukan jodoh mereka dari mana. Kalau tadi balik lagi ke Karang Memadu itu apakah banyak orangnya itu atau nggak ada sama sekali? Nggak ada sama sekali, karena itu hukuman. Ya, dan mereka malu lah pasti kan Mungkin harapan terkait dengan harapan yang terakhir mungkin kepada seluruh generasi muda. Khususnya di Penglipuran. Jadi harapan saya selaku kalian desa adat Penglipuran, jadi selaku orang yang dituakan walaupun masih muda dituakan, jadi saya berharap kepada para generasi muda khususnya para kaum milenial masyarakat Penglipuran, jadi mari kita tetap jaga tradisi budaya yang adilum ini, mari kita lestarikan budaya kita. Karena budaya yang kita lestarikan sampai sekarang ini sudah terbukti mampu memberikan sesuatu yang positif kepada Penglipuran, masyarakat Penglipuran, kepada desa adat Penglipuran, dan kepada pemerintah Bangli dan Bali. Karena Penglipuran juga terkenal jadi seluruh dunia sehingga mampu membawa Bali sampai keluar negeri seperti itu. Jadi jangan malu menjadi masyarakat yang menjaga desa ya, jadi masyarakat desa, karena ini sudah terbukti bahwa kita sudah mampu go internasional dengan cara melestarikan adat tradisi dan budaya kita yang sudah diwariskan oleh para leluhur kita. Seperti itu. Terima kasih. Wah, Tribuners, sekian obrolan kita hari ini, sangat luar biasa dengan Bapak Wayan selaku klien adat dari Penglipuran, dan semoga apa yang beliau impikan ke depan menjadi sebuah pesan bagi generasi muda khususnya di desa Penglipuran untuk tetap menjaga warisan leluhur yang adiluhung yang memang sangat terkenal hingga kancah internasional, dan Penglipuran sendiri menjadi ikon Bali yang sangat kita cintai bersama. Untuk itu akhir kata, semoga apa yang kita bicarakan hari ini menjadi sesuatu yang positif bagi semua orang termasuk generasi muda dalam menjaga warisan leluhur.
Untuk itu saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.